Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Saudara-saudaraku, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini atas karunia Allah Ta'ala kita masih diperkenankan untuk bisa bertemu kembali dalam rangka untuk belajar bersama, dan alhamdulillah kita telah tunaikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk istiqomah, untuk senantiasa di dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga suatu saat tiap waktu Allah menjemput atau Allah memberikan batasan ajal kita ternyata selesai, Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil nyawa kita, kita betul-betul dalam kondisi yang terbaik atau husnul khatimah. Amin Allahumma. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, sebagai realisasi dari salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita berupaya untuk senantiasa mengikuti apa yang telah beliau wasiatkan, apa yang beliau nasihatkan. Salah satunya ini terkait dengan silaturahim. Ada dua buah hadis berita yang sampai kepada kita terkait dengan silaturahim. Ini berasal dari muttafaqun alaih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga Imam At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Hakim, dan lain sebagainya. Pertama, terkait dengan silaturahim ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ini dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu yang mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Sebelumnya pernah kita pelajari, Rasulullah memberikan nasihat siapa yang dipengin dipanjangkan umurnya, siapa yang dipengin dibukakan pintu rizki, gitu ya, rizkinya itu dilimpahkan, falyasil rahimah, hendaklah menyambung rahim. Ini di sini maksudnya adalah menyambung tali silaturahim. Jadi silaturahmi itu atau silaturahim dalam bahasa Indonesia disebut silaturahmi kadang, ya, itu bisa melancarkan rizki termasuk memanjangkan usia. Para ulama menjelaskan bahwa maksudnya memanjangkan usia itu bukan berarti takdirnya, kemudian takdirnya umur, katakanlah umur antara 60 sampai 70 kalau Rasulullah, itu kemudian nanti bisa 80, bisa 90, bukan begitu. Tetapi umurnya itu penuh berkah. Ketika Rasulullah menjelaskan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang usianya tapi juga baik amalnya. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, amalnya juga baik. Demikian pula rizki, gitu ya. Rizki itu sudah diatur memang oleh Allah Ta'ala. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, gitu ya. Maka rizki di sini oleh para ulama dimaknai penuh barokah. Rizkinya itu penuh berkah. Nah, di sisi lain dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang qati'. Qati' itu apa? Yakni qati'un rahim, yaitu orang yang memutus. Siapa pemutus itu? Memutus silaturahim. Ini riwayat muttafaqun alaih. Ada lagi sebuah riwayat Imam Tirmidzi, ya.
ada riwayat Imam Hakim, Ibnu Majah, Ad-Darimi. Ini terkait dengan silaturahim itu di antara amal yang dapat memasukkan surga dengan selamat. Abdullah bin Salam yang mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, orang-orang segera pergi menuju beliau. Ada yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah datang, lalu aku mendatanginya di tengah kerumunan banyak orang untuk melihatnya. Ketika aku melihat wajah Rasulullah, aku mengetahui bahwa wajahnya itu bukan wajah pembohong. Dan yang pertama kali beliau ucapkan adalah, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikan makan, sambunglah silaturahim, sholatlah di waktu malam ketika orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Jadi di sini Rasulullah pertama kali masuk ke Madinah itu disambut warga pada waktu itu, umat. Kemudian Rasulullah berkhutbah, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam supaya manusia itu bisa selamat. Berikan makan, sambunglah silaturahim, sholatlah di waktu malam ketika orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga. Satu sisi ternyata silaturahim itu juga diulang kembali di sini, bisa memasukkan surga. Di sisi lain, qati'un tadi, memutus, itu oleh Rasulullah dinyatakan siapa yang memutus. Memutus apa sih? Itu memutus rahim, memutus silaturahim. Itu ternyata la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Nah, saudara-saudaraku, silaturahim ini kemudian dimaknai lebih dalam, itu menyambung tali silaturahim itu berarti bisa kepada saudara kandung, bisa kerabat, bisa juga kepada saudara-saudaranya sesama mukmin. Ini silaturahim. Bisa juga kalau di dalam surat 49 ayat yang ke-13 Allah Ta'ala sudah mengumumkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Oleh Allah juga diingatkan, manusia kalian itu diciptakan Allah dari laki-laki dan perempuan yang dikembangbiakkan sehingga menjadi suku-suku bangsa-bangsa yang berbeda. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi lain memang suku bangsa beda. Surat Rum ayat yang ke-22 itu warna kulit beda, bahasa beda. Ini juga nanti menunjukkan adatnya juga beda, pikirannya juga beda, keyakinannya juga bisa berbeda-beda. Ternyata oleh Allah lita'arufu, untuk saling mengenal. Kalau kamu nanti sudah saling mengenal, maka nanti ada jalinan yang namanya silaturahim. Silaturahim itu berarti menyambung tali rahim. Ada yang rahim itu memaknai karena kita berasal dari surat An-Nisa ayat 1.
akhawaykum. Tugas kita itu bersaudara itu ya berbuat soleh saja. Berbuat soleh itu apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan, ketakwaan. Kemudian membina kasih sayang. Sampai Rasulullah membuat kriteria, tidak akan sempurna imanmu, tidak iman kamu itu kalau kamu belum mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Nah, kadang-kadang secara manusiawi kita itu hanya karena perbedaan pendapat. Kadang-kadang di keluarga, kadang di kerabat, kadang di tetangga, kadang termasuk di masjid. Kadang-kadang berbeda pendapat seolah-olah jadi ini bukan saudaraku. Padahal kita itu harus senantiasa silaturahim tadi. Siapa yang memutus silaturahim ini, sampai Rasulullah mengingatkan tidak akan masuk surga. Maka adanya berbuat soleh. Ketika berbuat soleh ini termasuk ayat yang sebelumnya, ada dua kelompok yang bertikai, berbuat solehnya itu didamaikan. Bahkan kalau yang ngeyel itu suruh memerangi, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga kembali kepada perintah Allah. Memerangi itu bukan terus dibunuh, berupaya untuk seperti perang itu, ayo didamaikan. Kemudian surat berikutnya Al-Hujurat ayat yang ke-11 ada etika, dan ayat 12 etika yang diatur oleh Allah Ta'ala supaya kita terjaga silaturahimnya. Apa itu? La yaskhar qaumun min qaumin, jangan kalian itu saling merendahkan, saling mengolok-olok satu kaum. Bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik. Juga wala talmizu anfusakum, jangan kalian itu mencela diri kalian. Mencela saudaranya itu sama dengan mencela dirinya sendiri, karena kita itu satu tubuh. Rasulullah menggambarkan kal jasadil wahid. Dan juga jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqa ba'dal iman. Kalau orang itu sudah saling olok-olokan, menjelekan, maka akan muncul yang namanya saling mencela. Kalau sudah saling mencela, maka akan memanggil dengan panggilan yang buruk. Oleh Allah dinyatakan di akhir ayat itu, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak taubat itu termasuk zalim. Zalim kepada saudaranya. Juga ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhi itu dzon. Dzon itu arahnya kepada prasangka buruk. Kalau orang sudah prasangka buruk, maka akan muncul yang namanya wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ghibah. Nanti dibicarakan kepada orang lain. Kalau dibicarakan pada orang lain akan nambahi muncul yang namanya tajassus, wala tajassasu. Tajassus itu saling mencari kesalahan-kesalahan. Kalau sudah seperti itu, maka munculnya itu bisa fitnah atau namimah. Fitnah itu bisa tuduhan yang jelek, tuduhan yang buruk, padahal itu salah. Kemudian bisa namimah. Namimah itu artinya adu domba, bisa bertikai. Itu semua kezaliman. Itu semua perbuatan yang tidak soleh. Nah, hal-hal seperti ini harus dihindari. Kenapa? Karena satu sisi itu kezaliman yang nanti berakibat fatal di akhirat. Yang lain itu bisa jadi kita itu akhirnya memutus silaturahim. Kalau orang itu sudah bertikai, orang itu sudah tidak senang, kadang-kadang salam aja tidak mau sesama saudara. Na'udzubillah min dzalik. Bertemu di jalan aja kadang melengos. Hati-hati ini. Rasulullah itu afsus salam, sebarkan salam, sambung silaturahim, beri makan. Hubunganmu kepada Allah senantiasa dijaga. Ketika malam bangun sholat malam. Nah, ini Rasulullah memberikan arahan-arahan seperti itu supaya kita betul-betul bisa menyambung silaturahim. Jadi supaya silaturahim itu terjaga, supaya rezeki kita lancar, umur kita itu juga barokah, rezekinya barokah. Maka sambung silaturahim. Supaya tersambung, maka hindari hal-hal yang bisa memutus silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ada kurangnya mau dimaafkan, kelirunya insyaallah kita revisi lain kesempatan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.